firman Tuhan. Yeremia pasal 15. Dibaca ayat 18 sampai 21 oleh Bapak ya, kemudian oleh Ibu dibaca Ibrani 9 ayat 23 sampai 28. Di sini Bunda. Ya. Yeremia 15 ayat 18 sampai dengan 21. Demikian isinya. Mengapakah penderitaanku tidak berkesudahan dan lukaku sangat payah? Sukar disembuhkan. Sungguh engkau seperti sungai yang curang bagiku, air yang tidak dapat dipercaya. Karena itu beginilah jawab Tuhan, jika engkau mau kembali, aku akan mengembalikan engkau menjadi pelayan di hadapanku. Dan jika engkau mengucapkan apa yang berharga dan tidak fana dan tidak hina, maka engkau akan menjadi penyambung lidah bagiku. Biarpun mereka akan kembali kepadamu, namun engkau tidak perlu kembali kepada mereka. Terhadap bangsa ini, aku akan membuat engkau sebagai tembok berkubu dari tembaga. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau, sebab aku menyertai engkau untuk menyelamatkan dan melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan melepaskan engkau dari tangan orang-orang jahat dan membebaskan engkau dari genggaman orang-orang lalim. Ibrani 9 ayat 23 sampai dengan 28 berbunyi, jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di surga haruslah ditahirkan secara demikian. Tetapi benda-benda surgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Amin. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah membaca perikop. Ada dua perikop yang kita boleh jadikan pedoman dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Persekutuan yang saya kasih dalam kasih Tuhan, dalam perjalanan kehidupan kita sebagai kaum Bapa, maupun juga ada ibu-ibu pasti yang hadir saat ini, kita menjalani kehidupan ini seringkali atau banyak kali kita menghadapi begitu banyak tantangan, begitu banyak pergumulan yang harus kita alami, bahkan ada derita yang harus kita alami dalam hidup ini. Ketika dalam hidup ini kita jalani realita kehidupan sebagai kaum bapa, bahkan juga sebagai ibu-ibu.
persekutuan yang dikasih oleh Tuhan, dalam situasi-situasi seperti ini kita percaya bahwa apapun yang kita laksanakan semuanya itu ada dalam rangka bagaimana kita menjawab tantangan yang ada, menjawab bagaimana karya Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang yang beriman kepadanya. Tujuan kita adalah bagaimana dalam hidup ini boleh menuju pada pengalaman kehidupan yang menyenangkan, pengalaman kehidupan yang membahagiakan. Apakah itu sukses dalam usaha, kemudian anak-anak kita berhasil dalam studi, dan juga dalam kerja yang kita lakukan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan yang kita imani. Berkat Tuhan pasti selalu dinyatakan kepada semua orang yang mengandalkan Tuhan dalam hidup ini, walaupun masih saja mengalami seperti apa yang disebut tadi, penderitaan, tantangan, pergumulan. Persekutuan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Dari perikop yang ada dua bagian perikop yang kita terima saat ini, yang sudah dibaca tadi oleh Bapak dan juga oleh Ibu, yang kita kunjungi saat ini dalam ibadah Pelka Pria Kaum Bapak, yang bersama juga pasti dengan ibu-ibu. Yeremia pasal 15 ayat 18 sampai 21 dan Ibrani pasal 9 ayat 23 sampai ayat 28. Mari kita perhatikan. Ketika kita perhatikan kitab Yeremia, berarti kita menjumpai di sini Nabi Yeremia. Ketika Nabi Yeremia dia hidup pada waktu bangsa Israel mengalami pergolakan yang hebat. Dan ia menyampaikan nubuatnya itu terjadi sekitar tahun 627 sebelum Masehi, sebelum Yesus lahir, maksud dalam bentuk manusia di dunia ini. Yesus sudah ada tapi dalam bentuk insan, SM atau before Christ. Nah, kita perhatikan di situ ketika masa ia bernubuat pada masa pemerintahan raja yang memerintah waktu itu adalah Yosia bin Amon. Dengan situasi yang ada, maka Yeremia dia menyampaikan kabar baik. Ketika umat itu dalam duka cita, ia menyampaikan berita penghiburan pasti. Dan juga orang yang putus pengharapan disampaikan berita pengharapan kepada mereka yang berada ketika ada di pembuangan, sehingga mari kita lihat di situ Allah berjanji untuk melepaskan penderitaan mereka. Di ayat 18 di situ diceritakan betapa penderitaan umat itu seakan-akan tidak berhenti. Itu digambarkan dengan lukaku sangat payah, sukar disembuhkan. Apa artinya? Ini berarti hampir-hampir mereka hilang harapan dan tidak mungkin lagi ada pemulihan. Iya. Namun sapaan firman Tuhan melalui Nabi Yeremia sebagai penyambung lidah Allah ini memberi penguatan kepada umat supaya mengembalikan mereka menjadi pelayan di hadapan Tuhan. Itu ayat 19. Kemudian menjadikan umat seperti tembok berkubu dari tembaga, bahkan Tuhan akan menyertai, Tuhan akan menyelamatkan umat yang Tuhan kasih ketika mereka berbalik kepada Allah dan melepaskan mereka dari tangan orang jahat. Perhatikan itu ayat 21. Luar biasa kasih Tuhan, sayang Tuhan yang ia nyatakan dalam kehidupan umatnya. Ketika dalam perikop yang kedua yang dibaca tadi juga oleh keluarga kita di sini, ya, Ibunda tadi membacakan itu ketika ada dalam Ibrani pasal 9 ayat 23 sampai 28.
bagian dari apa yang dibaca ini berkata-kata, berbicara wafat, ya, wafat atau kematian Yesus satu kali sebagai pengorbanan paling sempurna. Bahasa Kailinya apa? Excellent. Ya, untuk kepentingan menghapus dosa manusia. Excellent. Bahasanya torang toh. Ya, excellent. Nah, mari kita lihat di sini penulis mengajak pembacanya supaya bandingkan bagaimana pengorbanan yang dilakukan Yesus dan peran imam dalam tradisi roh Yahudi itu identik dengan kekudusan dan persembahan korban yang dilaksanakan oleh imam setiap tahun, sedangkan keistimewaan pengorbanan Kristus itu tidak berulang-ulang. Itu tidak berulang kali, tidak satu kali untuk selamanya. Perhatikan itu ayat 25 sampai 26. Nah, hal ini memberi pengertian yaitu untuk menghubungkan Allah, ya, Allah dengan manusia yang sudah mendapatkan karunia apa yang disebut dengan keselamatan. Itu keselamatan yang kita terima darinya. Karena itu mari kita dalam hidup ini kita selalu mau memandang kepada pengorbanan Kristus yang hanya satu kali untuk selama-lamanya. Inilah yang membuka jalan untuk menuju jalan Allah. Itu luar biasa. Kalau hidup beriman kita kepada Tuhan asal memang dihayati itu, diamalkan. Ada? Seperti siapa yang masih ingat Yohanes 14 ayat 6? Nah, itu ketika saya berkunjung ke salah satu anggota jemaat yang sudah lansia, itu selalu dia ingat. Luar biasa, walaupun sudah pikun-pikun, tapi ayat Yohanes 14 ayat 6 itu dia ingat terus. Siapa yang masih ingat? Nah, dulu tidak tahu, sekarang lupa mungkin, ya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Wah, itu harus sudah di sini itu. Tinggal kemanapun kita pergi, sehingga kita rajin datang ibadah, ya tak? Lihat dari Mamboro saja ada datang. Yang tidak dekat ini Mamboro, Nah, karena itu kita melihat akulah siapa dia? Dia Yesus. Jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, orang percaya dalam kehidupan ini kita sebagai kaum bapa, juga sebagai kaum ibu, kita memandang kepada pengorbanannya di dalam Yesus Kristus sehingga kita masuk ke dalam keselamatan yang disebut tadi apa? Bahasa hari-hari itu excellent, ya, sempurna, dan hadirat Allah yang sesungguhnya dinyatakan kepada mereka yang mengenal Yesus Kristus yang adalah Tuhan Juru Selamat penebus dosanya, mengenalnya dengan sukacita iman, akan mengenal juga pengharapan akan kedatangan Yesus kembali sebagai apa? Hakim yang adil. Itu. Kalau bahasa hari-hari apa itu? Oh, anak jalan hakim. Ya, saya senang begini, ya, sehingga kita jangan terlalu tekan, ya, hakim. Jadi dia akan jadi hakim yang adil. Dia tidak boleh Tuhan, kita apa ini dia? Apanya alpa kita ini? Kenapa juga? Tuhan itu maha kaya, tidak bisa disuap, gitu. Tapi kita mempersembahkan apa yang kita berikan karena apa? Membiayai program pelayanan. Puji Tuhan, utang kita ke sinode lunas ya. Tapi ada bendahara. Puji Tuhan, berkat kerjasama kita orang semua itu. Siapa yang tidak mau malu kan kalau kita orang yang ada di Palu ini ada utang ke situ. Nanti dibaca itu di sidang. Yang ada di sidang ini di Masih ini aman seperti itu. Ya, mari kita lihat selanjutnya supaya kita sebagai kaum bapak, sebagai ibu juga kita bersama-sama mempersiapkan kehidupan kita, ya, supaya dalam hidup kita
kita senantiasa hidup di dalam dan bersama Tuhan, walaupun ada banyak tantangan, walaupun ada banyak pergumulan yang kita hadapi, ingatlah bahwa ada fasenya dalam hidup ini. Kita juga akan menghadapi nanti masa-masa yang disebut dengan, tadi saya di kolom 1, pas yang kita orang kunjungi itu, memang siapa belum kenal itu Pak Agus Piris, toh? Beliau masih umurnya sudah 81 tahun. Beliau juga masih, saya bilang, tolong baca Pak ayat ini. Beliau semangat. Ya so tua begitu saja tetap semangat. Apalagi kita orang yang boleh bukan mengaku muda ya, tapi masih di bawah umur itulah ya. Kalau Bapak Penatua Max Tumongor SH, berapa umurnya Ustaz? 4. Itu. Tapi masih dapat lihat pio-pio juga. Memang benar. Kalau Bunda umur berapa sudah? 4. Masih dapat pio-pio juga. Jadi disinilah kita mau terus hidup. Bagaimana kita juga mempersiapkan diri kita menuju pada fase seperti itu ya. Memang segala sesuatu ada waktunya juga kan, menghadapi situasi-situasi dalam usia tua, apa yang biasa disebut dengan lansia. Tapi di sini belum lansia. Tapi saya suka menyebut senior. Yang halo seniorku. Itu, tak? Gimana? Ada sini yang sudah lansia, senior. Jadi inilah kita. Fase-fase dalam kehidupan kita persiapkan diri kita. Pasti kita sudah dan sedang terus bekerja, berjuang, ya. Untuk bagaimana supaya anak-anak kita bisa meraih sukses. Ya, saya lihat di sini kita sudah melihat anak-anak kita, ya, ada yang sudah strata 2, mungkin akan terus ke strata 3 ya. Ya, mudah-mudahan, mudah-mudahan, ya. Ada yang strata 1, ya, sudah selesai, ya. Ada yang mau menuju ke strata 1. Itu. Ada juga yang jenjang SLTA. Saya sebut SLTA juga karena kalau bilang SMA itu umum. SLTA ada kejuruan-kejuruan, ya. Nah, disitulah kita sebagai kaum bapa terus bagaimana membekali generasi muda kita ini supaya selalu giat dalam kehidupan ini, dalam iman kita, pengharapan kita kepada Yesus Kristus yang adalah imam agung kita. Dia adalah imam yang excellent, ya. Dia bukan hanya membawa korban binatang, tapi dirinya jadi korban. Dia tidak mengorbankan orang lain, tapi dirinya yang dikorbankan. Karena dia korbankan dirinya sekali untuk selamanya, hendaklah iman percaya kita kepadanya tetap teguh. Itu. Bagaimana? Yes, ada Rimamboro, ya tak? Biarpun ada godaan, ya tak? Yang membuat terpesona. Itu. Tetap, saya tetap Yesus, ya, Tuhan Juru Selamat, ya. Itu yang harus kita selalu lakukan, bukan cuma yang dari Memboro, kita orang semua, termasuk saya juga, ya tak? Amin. Nah, Allah menjadikan kehidupan kita supaya kita menjadi pelayannya di hadapannya. Apalagi ini masa apa sudah ini? Ada panitia di sini, panitia pemilihan. Jadi itu. Jadi jangan diserta dicalonkan jadi kandidatnya atau sudah nanti mundur pelan-pelan. Padahal Yesus sudah memberikan contoh. Dia memberikan dirinya, bukan cuma tampil, tapi dia mengorbankan dirinya. Dia imam yang sempurna. Sehingga dalam hidup ini kita tidak menjadi sia-sia. Sebab ada kemenangan yang ia nyatakan kepada kita
dalam kehidupan kita hendaklah kita terus melayani Dia, melayani dengan sungguh-sungguh, bukan dengan setengah hati, tetapi dengan sungguh-sungguh melayani Tuhan. Ya, apakah kita nanti terpilih menjadi PNT atau DKM, apalagi pengurus BIPRA, itu BP, BPP, dan seterusnya, tingkatkan. Nah, kalau almarhum bilang tingkatkan. Nah, itu tuh bahasa Melayu tinggi itu. Ini boleh dikritik itu. Ya. Semakin kita tingkatkan. Nah, itu pelayanan kita menjadi pemimpin yang melayani, bukan pemimpin bos. Nah, kalau sekarang kan sudah berlaku itu pemimpin bos, tetapi bagaimana kita memandang kepada Yesus Kristus adalah pemimpin yang mau melayani. Tuhan sudah memberi contoh untuk kita supaya mari kita isi hari-hari hidup ini yang Tuhan berikan, yang Tuhan sudah anugerahkan. Lakukan tugas tanggung jawab kita dengan penuh sukacita. Amin. Terpujilah namanya. Mari kita merespons firman-Nya ini dengan tak ada yang mustahil. Ya, tak ada yang mustahil dalam hidup ini. Ku yakin saat kau berterima, ku